Loh, kalau gitu berarti manusia nggak bebas. Katanya Mas ini bebas. Manusia itu bebasnya di mana? Bebasnya di milih. Sekarang ngaji ini kita hentikan sekarang atau nunggu jam 10? Itu kita bebas milih. Tapi bebas milih itu tidak menghasilkan perbuatan. Begitu kita mau pulang beneran, itu butuh daya dari Allah. Kalau Allah nggak ngasih dayanya, kita pengen pulang itu loh, nggak bisa, nggak jalan. Mungkin nggak jadi, mungkin ada halangannya, mungkin tiba-tiba sikilmu kram, gelindingan, jadi bangkitnya lama, jadi macam-macam. Jadi manusia bebas milih, tapi ketika pilihan itu mau direalisasikan, butuh daya dari Allah. Kamu boleh, pokoknya Pak, saya putuskan semester ini saya sudah punya pacar. Boleh kamu milih gitu, tapi kamu dapat pacar beneran, itu kamu butuh daya dari Allah, bukan keputusanmu sendiri. Nah, jadi manusia bebas berniat, bebas milih, bebas berkehendak, bebas merancang perbuatan. Tapi begitu perbuatan itu dijalankan, butuh daya dari Allah. Maka tidak ada perbuatan yang bukan perbuatannya Allah. Semua perbuatan itu hakikatnya perbuatannya Allah. Itu yang bikin orang terus ngeritik Imam Asy'ari. Katanya banyak orang, Imam Asy'ari ini mikirin bulat, ujungnya juga Jabariyah. Ya apa-apa lah. Yang penting kan kasep. Kasep bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Sunda jadi kasep, kalau bahasa Jawa jadi kasap. Oke, nah ini yang saya bilang tadi, semua perbuatan itu perbuatannya Allah. Di samping kita juga tidak bisa mengontrol perbuatan, kita juga tidak bisa mengubah perbuatan, mengubah daya dari Allah. Ya di banyak buku biasanya dikasih contoh itu. Misalnya kita pinginnya, misalnya ada orang milih jadi kafir. Ketika dia milih jadi kafir itu, pinginnya kafir itu kan benar, yang tidak kafir yang salah. Tapi tidak bisa, keinginanmu jalan, karena kafir tetap jelek. Ketika kamu milih mukmin, pengenmu jadi orang mukmin yang baik itu, yang santai, yang tidak usah macam-macam, pokoknya dapat. Tapi ternyata enggak. Beriman itu syaratnya harus serius, sahabat, sholat, zakat, puasa, panjang ceritanya. Berarti apa? Kita tidak bisa ngontrol perbuatan kita. Maumu kan, saya pengen ngaji terus Pak sampai jam 1:30 tanpa ngantuk, tidak bisa kan? Berarti apa? Kita tidak bisa ngontrol perbuatan. Kalau kita nggak bisa ngontrol, berarti yang nyetir siapa? Allah. Yang punya daya sejati itu Allah. Karepmu sih belajar terus, ternyata tidak bisa, ada jalanannya. Tidak usah menyesal, karena memang kita tidak punya daya. Yang punya daya itu Allah. Semua perbuatan itu perbuatannya Allah. Ini yang biasanya orang susah sadar, dianggapnya dia berkuasa, padahal tidak. Yang punya kuasa itu Allah. Kalau Allah tidak meminjamkan dayanya, kita nggak bisa apa-apa. Makanya di banyak kasus kan banyak kiai bilang, carilah ridhonya Allah. Karena kalau Allah ridho, kamu dikasih dayanya. Kalau kamu dikasih daya, ya apapun yang kamu lakukan akan kejadian. Tapi kalau nggak dikasih daya, ya nggak kejadian. Semuanya penguasanya Allah. Oke. Nah, jadi cuma saya tambah satu sebelum ngomong keadilan. Daya yang dimaksud ini untuk tindakan yang sifatnya pilihan, katanya Imam Asy'ari, bukan tindakan involunteer. Apa sih tindakan involunteer itu? Gini loh.
Kalau kamu kena AC itu, terus badanmu greges. Greges ini involunteer, ini bukan pilihan. Sama-sama penentunya Allah, tapi ini bukan pilihan. Ini nggak masuk hitungan kasat, bukan daya perolehan, karena otomatis. Tapi kalau kita akhiri saja ngajinya sekian, ini pilihan, keputusan kita. Ketika kamu gerges kan kamu nggak bisa memutuskan, mbok saya nggak usah gerges, kan nggak bisa. Di luar dayamu, maka ini bukan pilihan bebas, nggak ada hubungannya sama manusia, bukan pilihan manusia. Sebenarnya ini teori yang menunjukkan bahwa tidak ada orang yang bebas secara hakiki. Dia menentukan nasibnya sendiri A sampai Z. Buktinya kamu nggak menguasai bahkan perbuatanmu sendiri. Bahkan kayak tadi yang involunteer itu kan kita nggak menguasai. Kamu pinginnya sehat terus, ternyata ya sakit juga. Itu berarti hidupmu bukan dalam kekuasaanmu, sejago-jagonya kamu. Bahkan seandainya Tuhan nggak turun tangan, nggak masuk terlibat pun, sebenarnya kita susah untuk bebas full. Kamu mikirmu bebas, tapi apa iya itu bebas? Saya mikir bebas, Pak. Saya pinginnya A, B, C, D. Kalau ditelusuri keinginanmu A, B, C, D itu sebenarnya bukan keinginanmu sendiri, tapi mungkin pengaruh A, pengaruh B, pengaruh C, dan seterusnya. Jadi hakikat hidup kita memang seperti itu. Karena itu orang yang bahagia itu bukan orang yang punya hasrat tak terbatas untuk bebas, tapi orang yang ngerti batas di mana dia harus maju, di mana dia harus mundur. Itu yang kalau di filsafat disebut bijaksana. Kalau di iklan disebut salon pas, mau ini pas, mau itu pas. Ya, jadi belajar filsafat itu nyari keseimbangan ini tadi. Biar kamu paham kapan kamu harus maju, kapan kamu harus mundur. Waktunya kamu maju kok kamu mundur, waktunya kamu mundur kamu maju, ya hidupmu akan pontang-panting. Waktunya harus nembak, kamu diam aja, begitu ditembak orang kamu stres. Salahmu dulu ini, dikasih kesempatan kok diam aja. Kenapa? Nggak pintar membaca situasi. Kamu harus ngerti batasmu, harus ngerti. Makanya di antara dalilnya Imam Abu Hasan Asy'ari kan pakai yang innallaha khalaqakum wa ma ta'malun itu. Sama ayat faqaddarnahu takdiro. Jadi setiap makhluk yang diciptakan Allah itu ada takdiro, ada kadarnya. Pahami kadarmu, hidupmu akan bahagia. Kalau kamu overdosis atau di bawah dosis dalam hal apapun, kamu akan sumpek. Jadi cerdaslah membaca itu. Kalau enggak ya kamu nanti sumpeknya lama. Kenapa kok kuliahmu lama nggak selesai-selesai? Biasanya karena kamu nggak cerdas menghitung kadarmu sendiri. Ya kalau merasa lemah di materi, ya kamu harus kuat di pendekatan personal misalnya. Itu kadar. Kalau nggak paham, ya gimana caranya? Jadi itu namanya faqaddarnahu takdiro. Kamu harus ngerti takdirnya. Nggak mungkin seruangan ini pinter filsafat kabeh, nggak mungkin. Pasti satu dua menangkapnya sesuai kadarnya masing-masing. Dan makanya orang paling bahagia itu orang yang kenal dirinya sendiri. Kenal dirinya sendiri apa? Ngerti kadarnya. Enak kalau kamu ngerti kadarmu. Kalau kamu suka tidur, ya kira-kira berapa jam sehari yang tidur yang bikin kamu nyaman. Setiap orang kan beda-beda. Kalau suka makan juga begitu. Kalau di bawah kadar kamu pusing, di atas kadar juga kamu mabuk. Nah itu pelajaran dari filsafat kebebasan yang utama itu sebenarnya. Bukan gimana caramu melampiaskan kebebasan, tapi sejauh mana kamu ngerti batas bebasmu. Di situ ajaran kebebasan dapat makna, bisa memberikanmu sesuatu. Kalau sekedar sakarepe dhewe, setiap orang bisa. Yang sumpek kan efek dari sakarepe dhewe itu tadi. Maka biar tidak jadi sumpek,
Kadarnya harus kalian pahami. Kalau dalam agama maksudnya kayak Imam Asy'ari tadi, segalanya sudah dikadar oleh Allah, daya berasal dari Allah. Allah ngasihnya sesuai kebutuhan kita, sesuai kepentingan kita, tinggal kita mau milih untuk melakukan atau tidak. Itu kasab.